Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan metode biaya proses. Nah, jadi bedanya biaya proses ini berbeda dengan metode biaya pesanan yang sudah saya jelaskan pada 2 minggu yang lalu. Beda utamanya, kalau biaya pesanan ini, perusahaan akan memproduksi barang sesuai dengan pesanan dari konsumen, baik dari sisi jumlah, baik dari sisi spesifikasi, ataupun waktu pengerjaannya. Jadi benar-benar disesuaikan dengan pesanan konsumen atau permintaan konsumen. Dan yang kedua, kalau di dalam biaya pesanan, dia tidak punya yang namanya persediaan barang dagangan. Dia hanya punya persediaan dummy. Persediaan dummy itu hanya berupa sampel saja. Nah, ini ciri khas utama dari biaya pesanan. Berbeda dengan biaya pesanan ini, kalau yang namanya biaya proses, ya, produksinya dilakukan sepanjang waktu. Jadi produksinya itu dilakukan secara massal dan sepanjang waktu. Karena apa? Jumlah permintaan pangsa pasar sifatnya sudah tetap, sifatnya sudah stabil. Nah, ini kalau kita bicara tentang biaya proses, ciri khasnya. Yang kedua, dalam metode biaya proses, persediaan barang dagangan ini wajib ada dan jumlahnya akan disesuaikan dengan jumlah kapasitas permintaan dari konsumen setiap periodenya. Ya. Jadi persediaan barang dagangan itu harus sesuai dengan jumlah permintaan pangsa pasar. Maka dari itulah diterapkan yang namanya metode produksi secara massal dalam biaya proses. Nah, bagaimana cara kita mencatat dalam metode biaya proses? Saya di sini sudah berikan kasusnya supaya kamu gak bingung, kamu sudah tahu perbedaan utamanya apa. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam kasusnya saja. Nah, di sini kasusnya ini terkait dengan PT Serin, bergerak di bidang makanan dan minuman. Dia produksi minuman soda kaleng, ya. Kemudian di dalam divisi produksinya dia punya 3 departemen utama, yakni departemen peracikan, ini departemen pertama. Selesai di departemen peracikan, selesai produk dikerjakan di departemen peracikan, maka produk akan ditransfer ke departemen percampuran. Selesai dikerjakan di departemen percampuran, maka produk akan ditransfer ke departemen pengalengan. Artinya di sini ada 3 proses produksi di dalam yang namanya biaya proses ini di perusahaan Serin atau PT Serin ini. Nah, di sini juga dijelaskan ya tahapan-tahapannya. Di departemen peracikan, air konsentrat diproduksi dan ketika selesai ditransfer ke departemen percampuran. Air konsentrat ini kemudian dicampur dengan air gula di departemen percampuran. Setelah selesai, maka hasilnya akan ditransfer ke departemen pengalengan untuk dikemas. Nah, ini tahapan-tahapannya. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan datanya. Data yang pertama, ya, ini adalah data yang digunakan atau data produksi jumlah unit yang diproduksi. Kita akan lihat data yang pertama. Ini merupakan unit dalam proses persediaan awal, di mana unit dalam proses persediaan awal ini merupakan barang setengah jadi. Ya. Barang setengah jadi yang berasal dari periode sebelumnya. Jadi periode sebelumnya kita ada memproduksi barang ini, tetapi ternyata tidak selesai. Maka akan dilanjutkan pada periode saat ini. Nah, barang-barang seperti inilah dia dinamakan sebagai unit dalam proses persediaan akhir, persediaan awal. Di mana unit dalam proses ini menunjukkan barang setengah jadi. Persediaan awal ini karena unit ini gak berhasil diselesaikan di periode sebelumnya dan ini akan dilanjutkan pada periode ini. Ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan bahan 80%, konversi 40%. Artinya barang setengah jadi yang berasal dari periode sebelumnya ini telah menyerap biaya bahan sebesar 80% dari total biaya produksinya, kemudian biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sebesar 40%, ya, dari biaya produksinya. Di mana jumlah unit atau barang setengah jadi yang kita terima itu sebanyak 1000 liter. Nah, ini barang setengah jadi. Dalam metode nantinya akan ada metode MPKP yang kita gunakan atau masuk pertama, keluar pertama, atau nama lainnya first in, first out, ya. Dimana nantinya penyelesaiannya akan diprioritaskan kepada barang setengah jadi ini. Nah, kenapa diprioritaskan pada persediaan barang setengah jadi ini? Karena barang setengah jadi ini sifatnya mudah rusak. Kalau nggak cepat kita kerjakan, nggak cepat kita selesaikan,
air konsentrat ini akan menjadi dalam tanda kutip dia akan menjadi dalam tanda kutip itu rasanya akan berbeda, konsentratnya itu akan berkurang sehingga nanti rasanya akan berbeda dan menimbulkan yang namanya bau tidak sedap. Maka ini harus cepat dikerjakan, ya. Ini terkait dengan data yang awal. Nah, kemudian ada yang kedua, unit diterima dari Departemen Peracikan. Unit diterima dari Departemen Peracikan, yang dimaksudkan dengan unit yang diterima dari Departemen Peracikan, artinya memang ada barang yang sudah selesai yang diterima dari Departemen Peracikan. Sebesar berapa? Sebesar 4.000 liter. Dan ini benar-benar barang yang dalam tanda kutip sudah selesai. Kemudian yang ketiga, air gula yang ditambahkan di Departemen Percampuran sebanyak 3.000 liter. Nah, air gula ini merupakan bahan tambahan yang akan kita gunakan pada Departemen Percampuran ini. Kemudian yang terakhir, unit yang selesai dan ditransfer ke Departemen Pengalengan ada sekitar 6.000 liter. Nah, kita lihat di sini. Yang diproses 1.000 liter, 4.000 liter, kemudian 3.000 liter. Total yang kita proses itu 8.000 liter. Dari 8.000 liter ini, yang selesai dan ditransfer ke Departemen Pengalengan untuk dikemas sebanyak 6.000 liter. Artinya yang tidak selesai ada sebesar 2.000 liter. Karena total yang kita proses ada 8.000 liter yang ini, ya. Yang selesai hanya 6.000 liter. Maka 2.000 liter itu namanya unit dalam proses persediaan akhir, di mana dia sudah menyerap biaya bahan sebesar 40%, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, yakni konversi, sebesar 30%. Nah, ini cara kita membaca data kuantitas, ya. Jadi ini segmen pertamanya nanti kita buat. Kemudian yang kedua, data biaya produksi. Jadi yang namanya unit dalam proses persediaan awal yang saya katakan tadi yang ini, yang 1.000 liter ini, tentunya ini sudah menyerap biaya, baik itu bahan baku, tenaga kerja, ataupun overhead pabrik, ya. Nah, maka dari itu biaya tersebut didatakan di sini. Dari Departemen Peracikan dia sudah menyerap biayanya sebesar 90.000. Kemudian bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik 80.000, 120.000, 90.000. Nah, ini data-datanya terkait dengan biaya. Kemudian biaya unit ditambahkan ke dalam proses selama bulan Januari. Ingat, kita tadi ada yang namanya unit ditambahkan ke dalam proses. Ada juga dari Departemen Peracikan, ya. Yang ini tadi, unit diterima dari Departemen Peracikan 4.000 liter. Biayanya ternyata 700.000. Dia sudah menyerap biaya bahan, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, ya, senilai 700.000. Kemudian kita juga ada lihat ada air gula yang ditambahkan dari Departemen Percampuran sebesar 3.000 liter, ya. Air gula ini sudah menyerap biaya bahan baku 500.000, tenaga kerja langsung 340.000, dan overhead pabrik dibebankan sebesar 200.000 rupiah. Nah, ini data-data terkait dengan data biayanya. Nah, di sini saya minta berdasarkan data tersebut, buatlah laporan biaya proses produksi menggunakan metode MPKP. Masuk pertama, keluar pertama. Ya, metode rata-rata tidak akan kita buat karena jarang sekali perusahaan menggunakan metode rata-rata. Kebanyakan perusahaan manufaktur, 90% perusahaan manufaktur akan menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama. Bedanya apa antara kedua metode ini? Kalau metode masuk pertama, keluar pertama, maka di sini ada prioritas penyelesaian. Jadi barang yang harus kita selesaikan adalah barang setengah jadi yang ini. Unit dalam proses persediaan awal ini harus kita prioritaskan untuk diselesaikan. Karena barang-barang setengah jadi ini sifatnya itu mudah rusak. Maka inilah yang kita prioritaskan. Nah, kalau metode rata-rata tidak ada prioritas. Baik barang setengah jadi ataupun unit yang baru masuk dalam periode ini diperlakukan sama. Tidak ada prioritas penyelesaian. Maka dari itu metode rata-rata itu jarang digunakan. Kebanyakan yang digunakan 90% adalah metode MPKP, masuk pertama, keluar pertama, atau kita sebut bahasa kerennya FIFO, first in, first out. Kemudian yang kedua, saya minta untuk mencatat transfer biaya antar departemen dan pemakaian bahan bakunya. Dan yang ketiga, analisislah, ya. Di sini yang ketiga nanti saya minta kamu yang kerjakan. Saya kerjakan poin A dan poin B, poin C kamu yang kerjakan dan kamu yang jelaskan.
Nah, ini terkait dengan pembahasan pengenalan awal, apa itu biaya proses, bedanya apa dengan biaya pesanan, dan bagaimana cara kita mengidentifikasi data dari soal ini.